Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama dengan tema iman kepada hari akhir. Sebelum berlanjut ke materi yang sekarang, ada yang masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Ya betul, minggu lalu kita telah mempelajari tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, itu ada kaitannya dengan materi kita pada kali ini, yaitu apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka kita akan dimudahkan juga jalan menuju ke surganya Allah. Oke, selanjutnya marilah kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, teman-teman peserta didik mampu mengetahui pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Dan yang keempat, dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di PPT. Gambarnya indah bukan? Ya, ada langit yang biru, gunung yang masih menjulang tinggi, tanaman atau tumbuhan yang masih hijau. Nah, dari gambar yang ada di PPT, maka muncul sebuah pertanyaan. Apakah yang kita saksikan di dunia ini itu apakah bersifat kekal abadi? Ya, jawabannya adalah tidak. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Semuanya nanti akan hancur, akan lebur, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nah, dari gambar ini ada yang bisa menjelaskan kemana pergian kita setelah meninggal? Ya betul, setelah meninggal kita akan berganti sebuah alam yang bernama alam akhirat. Nah, sebelum lanjut, mari kita simak video berikut ini. أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Nah, setelah melihat tayangan video tersebut, bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah merasa takut ataukah merasa waspada? Ya, setelah melihat video tersebut, pasti kita akan merasa takut dengan peristiwa hari kiamat itu, ya, dimana seluruh alam semesta dan seisinya akan hancur lebur. Nah, selanjutnya masuk pengertian iman kepada hari akhir. Apa sih iman itu? Secara bahasa, iman adalah percaya atau meyakini. Sedangkan hari akhir itu adalah hari di mana seluruh alam semesta itu akan mengalami kehancuran. Nah, ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah adalah iman kepada hari akhir ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa
bahwasanya hari kiamat itu pasti akan benar-benar terjadi. Nah, terjadinya itu kapan? Hanya Allah yang tahu. Nah, kita sebagai manusia hanya cukup mempersiapkan bekal kita setelah kematian nanti. Nah ini teman-teman, Bapak ada sebuah Quran surat Al-Hajj ayat 7. Bapak akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, ini macam-macam hari kiamat. Nah, kiamat itu dibedakan menjadi dua macam. Itu yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat sugro itu apa sih? Yang dimaksud kiamat sugro atau kiamat kecil adalah terjadinya kematian yang menimpa sebagian dari manusia. Misalnya kematian karena sakit, kecelakaan, gempa bumi, tsunami, banjir, itu masih dikategorikan dengan kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah terjadinya kematian atau hancurnya peradaban di dunia ini serta hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, itu yang dimaksud dengan kiamat besar. Oke, selanjutnya tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Yang kedua, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Yang ketiga, mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah-olah bukan perbuatan yang diharamkan. Nah, sekarang kan banyak orang-orang yang mabuk. Mereka menganggap bahwa mabuk itu adalah hal yang lumrah ya, padahal mabuk itu perbuatan yang haram. Selanjutnya, semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Selanjutnya, sering terjadi bencana alam, pembunuhan, dan peperangan. Yang terakhir, jumlah wanita semakin banyak dibandingkan dengan jumlah pria. Dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian setengah saja. Sekarang kan banyak wanita-wanita yang berpakaian tapi tidak menutup auratnya dengan benar. Ada yang masih terlihat lekuk tubuhnya, ada yang masih memakai celana pendek dan lain sebagainya. Nah, ya. Selanjutnya tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Nah, kalau yang seperti biasanya kan matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam dari sebelah barat. Nah, kalau hari kiamat nanti terbalik. Nah, nanti matahari terbitnya dari sebelah barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal itu adalah sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Yang ketiga, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu apa sih? Ya'juj dan Ma'juj itu adalah segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dan yang terakhir, hilangnya Al-Quran dari mushaf dan dari hati umat manusia, khususnya umat Islam, hingga hilangnya pedoman. Selanjutnya, nah ini adalah serangkaian peristiwa sesudah melewati hari akhir atau hari kiamat. Pertama ada Yaumul Barzakh, yang kedua ada Yaumul Ba'ats, yang ketiga ada Padang Mahsyar,
Yang keempat ada yaumul hisab. Yang kelima ada yaumul mizan. Yang keenam ada sirat. Yang ketujuh ada surga dan neraka. Nah, yang pertama yaumul barzah. Yaumul barzah itu adalah hari penantian umat manusia yang telah meninggal. Nah, yaumul barzah itu bisa disebut sebagai pemisah ya antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, di yaumul barzah ini manusia itu menanti datangnya hari kiamat. Bagi yang mempunyai catatan amal baik, mereka di dalam kubur akan mendapatkan nikmat kubur. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila mereka selama hidupnya banyak perbuatan maksiat, berfoya-foya, itu dalam kuburnya pasti akan mendapatkan siksa kubur. Nah, yang kedua yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya manusia dari dalam kubur. Nah, jadi dari semua manusia yang telah meninggal itu nanti kelak akan dibangkitkan yang bernama yaumul ba'ats menuju sebuah tempat yang dimana tempat itu bernama yaumul mahsyar atau padang mahsyar. Nah di sini semua manusia itu dikumpulkan di sebuah padang yang bernama padang mahsyar. Nah di sini mereka ngapain? Nah di sini mereka itu menunggu untuk pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini manusia juga berharap mendapat syafaat, di mana syafaat itu adalah sebuah pertolongan. Di mana yang mendapatkan syafaat itu mereka tidak akan merasakan haus, letih, capek dan lain sebagainya. Selanjutnya yaumul hisab. Yaumul hisab adalah dari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Nah, misalnya ada teman yang suka menolong, nah nanti itu dicatat oleh malaikat masuk ke dalam catatan amal baik. Sedangkan misalnya ada seorang pencuri, nah itu masuk ke catatan amal buruk. Nah, selanjutnya yaumul mizan. Yaumul mizan ini adalah sebuah penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungannya baik buruknya selama hidup di dunia. Nah, jadi di yaumul mizan ini amal baik dan amal buruk mereka ditimbang. Apabila condong ke arah kanan, maka mereka masuk surga, dan apabila condong sebelah kiri, mereka harus pamer dulu di neraka. Nah, dari yaumul mizan ini Bapak ada pertanyaan buat teman-teman. Nah, apabila misal nih ada orang yang amalnya itu setengah-setengah, misalnya catatan amal baiknya 50%, amal buruknya 50%. Nah, itu bagaimana menurut teman-teman? Apakah setengah masuk neraka, setengah masuk surga, atau gimana? Itu buat PR teman-teman ya. Selanjutnya sirat. Sirat ini adalah jalur atau penentu dari masing-masing manusia setelah hisab dan ditimbang amal baik buruknya. Nah, sirat ini pengibaratan sirat ini adalah seperti rambut yang dibelah 7, dimana yang melewati sirat ini sungguh sulit, dan hanya orang-orang yang mukmin saja yang berhasil melewati sirat. Nah, ini yang terakhir teman-teman, surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk ke surga, dan bagi yang beramal buruk maka mereka akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Nah, ini perhatikan teman-teman, perjalanan kita itu masih panjang teman-teman. Ini ya, kita itu masih di alam dunia. Nah, sedangkan untuk menuju surga itu masih terdapat banyak langkah yang harus kita lewati. Nah, sebelum hari kiamat itu tiba, maka apa sih yang harus kita siapkan? Tugas kita adalah untuk menyiapkan bekal agar
di akhirat nanti kita tidak akan menyesal. Ini yang terakhir teman-teman, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memperoleh ketentraman dan ketenangan. Yang kedua, memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala perbuatan manusia, baik maupun perbuatan buruk. Yang ketiga, berperilaku baik. Yang keempat, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Yang kelima, tidak iri terhadap kenikmatan orang lain. Dan yang terakhir, terhindar dari sifat tamak, rakus, dan kibir. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya teman-teman ya, jangan lupa PR-nya di halaman 38 nanti dikerjakan ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.